Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ambil posisi nyaman, siapkan cemilan kalau perlu karena kita akan belajar seru. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel ini. Oke, kita lanjut ke materi. Materi kita kali ini yaitu membahas mengenai kepemimpinan karismatik dan transformasional. Dengan saya, Alvin Arifin. Sebelum kita memulai materi, sebaiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya adalah Alvin Arifin. Email saya alvinarifin@unibamadura.ac.id. Email personal saya adalah mail@alvinarifin.com. NIDN saya adalah 0728119104. Sinta ID 6701866. Scopus ID 597479686000. Website tempat saya menulis yaitu alvinarifin.com. Materi ini bisa Anda akses di lms.alvinarifin.com. Kemampuan akhir yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar kepemimpinan karismatik dan transformasional. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen dan perilaku utama dari kedua pendekatan kepemimpinan ini. Yang ketiga, mahasiswa dapat membedakan kepemimpinan karismatik, transformasional, dan transaksional. Kemudian, yang terakhir, mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas dan risiko dari gaya kepemimpinan karismatik dan transformasional. Bahan kajian kita pada materi kali ini yang pertama, definisi kepemimpinan karismatik dan transformasional. Yang kedua, komponen utama dan perilaku khas. Yang ketiga, perbandingan dengan kepemimpinan transaksional. Yang keempat, ada model BAS dan host. Yang kelima, potensi kekuatan dan resiko. Yang terakhir, implikasi dalam konteks organisasi. Oke, konsep kepemimpinan karismatik. Karisma di sini adalah daya tarik pribadi yang membuat pengikut mengagumi, mengikuti, dan percaya penuh pada pemimpin. Jadi, seorang pemimpin yang memiliki karisma akan dikagumi, diikuti, dan dipercayai oleh pengikut. Makanya, seorang pemimpin biasanya yang efektif itu juga memiliki karisma ya, karena akan lebih mudah diikuti oleh pengikutnya. Ciri utama pemimpin karismatik di sini yang pertama visi yang jelas dan penuh keyakinan. Yang kedua, komunikasi yang menyentuh emosi. Yang ketiga, penampilan percaya diri dan idealisme. Itu ciri utamanya. Kemudian, karakteristik pemimpin karismatik menurut House pada tahun 1977 yang pertama yaitu karakternya adalah keyakinan diri tinggi. Dia memiliki keyakinan yang tinggi. Yang kedua, visi yang kuat dan menarik. Yang ketiga, kemampuan komunikasi yang luar biasa. Biasanya pemimpin yang karismatik bisa dilihat dari cara dia berkomunikasinya. Yang keempat, tingkat energi dan semangat yang tinggi. Menggebu-gebu biasanya. Kemudian selanjutnya sensitivitas terhadap lingkungan. Biasanya pemimpin karismatik lebih peka terhadap lingkungannya, khususnya pada lingkungan sosial. Kemudian perilaku yang tidak konvensional. Perilakunya tidak konvensional. Kepemimpinan karismatik bersifat relasional dan simbolik, bukan sekadar teknis. Biasanya lebih rasional dia.
Ya, bukan hanya dan simbolik, bukan hanya sekadar teknis di sini. Kemudian, konsep kepemimpinan transformasional. Transformational leadership mengubah nilai, keyakinan, dan aspirasi pengikut. Karena bertransformasi tadi, ya, berubah tadi. Ya, fokus pada perkembangan individu, motivasi intrinsik atau motivasi di dalam diri yang muncul dari dalam diri, dan pencapaian yang luar biasa. Jadi, melihat capaian. Jadi, pemimpin transformasional di sini menciptakan perubahan besar dalam organisasi dan individu. Jadi seorang pemimpin karismatik, seorang pemimpin yang transformasional menciptakan perubahan yang besar di sini terhadap organisasi dan juga individu. Jadi dampaknya bukan hanya dirasakan oleh organisasi, tetapi juga dampaknya di pada individu juga. Kemudian 4 komponen kepemimpinan transformasional. Ada 4 I di sini ya, disingkat 4 I. Yang pertama adalah idealis influence. Jadi pengaruh ideal ya. Jadi yang pemimpin yang transformasional itu memiliki pengaruh yang ideal, yang sesuai dengan kebutuhan, baik kebutuhan organisasi, juga kebutuhan individu. Kemudian ada nih inspirational motivation di sini. Ada motivasi inspirasional. Jadi dia menjadi inspirasi bagi para pengikutnya, ya, sehingga memunculkan yang namanya motivasi. Ya, sehingga apa dampaknya? Sehingga pengikutnya itu mengeluarkan segala kemampuannya yang tersimpan di dalam dirinya. Jadi totalitas itu akan muncul ya. Karena apa? Karena terinspirasi dari kepemimpinan transformasional. Kemudian ada intellectual stimulation di sini, ada stimulasi intelektual. Ada transfer knowledge di sini. Ya. Nah, jadi seorang pemimpin itu tidak hanya mempengaruhi ya karyawan, tapi juga memberikan stimulan-stimulan terhadap pengikutnya. Ya. Ada manfaat yang diperoleh oleh pengikutnya. Bukan hanya memerintah, bukan hanya memberikan tugas, bukan hanya memberikan instruksi, tapi juga harus ada stimulan-stimulan. Ada manfaat atau dampak kepada diri pengikutnya. Kemudian ada individualist consideration, ada perhatian individual. Jadi, menurut Bas dan Avolio tadi, ada perhatian individual. Ya. Ya, bukan hanya yang diperhatikan organisasi, tetapi juga yang diperhatikan adalah individu-individunya atau pengikut-pengikutnya. Ya. Karena seorang pengikut ya, seorang pengikut juga butuh ya, butuh perhatian dari pemimpinnya. Agar apa? Agar mereka merasa diperhatikan ya, agar mereka merasa dianggap. Jadi keberadaannya itu diakui oleh pemimpinnya. Ini 4 komponen kepemimpinan transformasional dari Bas dan Avolio tahun 1994 atau 4I tadinya. Kemudian perbandingan transformasional versus transaksional dari segi aspek, kalau transformasional itu dari aspek fokus di sini, kalau transformasional itu pada perubahan dan nilai, dampaknya perubahan dan nilai outputnya biasanya. Kalau transaksional dalam bentuk imbalan dan kepatuhan. Ya, imbalan dan kepatuhan. Sedangkan dari aspek motivasi transformasional itu internal ya. Ya, internal ada visi, makna, jadi perubahan internal ya.
Ya. Sedangkan transaksional yaitu dari faktor eksternal, bisa reward dan punishment. Ya, ada hukuman, ada hadiah dan juga hukuman. Ketika misalnya pengikut itu menjalankan tugas dengan baik, misalnya memenuhi target, misalnya, maka dia akan memperoleh imbalan atau hadiah. Tetapi kalau tidak mencapai target atau tidak sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pemimpinnya, maka dia akan mendapatkan hukuman atau punishment. Hubungan dengan pengikut, ya kalau dalam kepemimpinan transformasional yaitu transformasional dan inspiratif ya, dia memberikan inspirasi ya, kepada bawahannya. Sedangkan kalau transaksional yaitu formal dan berdasarkan kontrak ya, karena transaksional ya, ya berdasarkan legal di sini ya, legal. Kemudian orientasi jangka pada kepemimpinan transformasional yaitu orientasinya jangka panjang. Sedangkan transaksional adalah jangka pendek. Jadi intinya kalau misalnya tidak memberikan benefit, kalau transaksional ya, tidak memberikan benefit kepada organisasi, ya, maka eh, kan gaya kepemimpinan transaksional harus memiliki benefit yang jelas ya, yang tampak ya, benefitnya itu tampak dan jelas ya, dan mudah dirasakan gitu. Kemudian di sini kekuatan dan risiko ya. Jadi kekuatannya di sini meningkatkan komitmen dan moral pengikut. Ya, kalau pemimpin karismatik dan transformasional tadi ya, kekuatannya adalah meningkatkan komitmen dan moral moral pengikut. Ya, komitmen dalam artian dia ya komit terhadap organisasi, merasa memiliki ya, dan moral pengikutnya. Ya, bisa meningkatkan kepercayaan diri tadi. Kemudian mendorong perubahan organisasi. Ya. Jadi perubahan di setiap organisasi tentunya akan mengalami perubahan-perubahan di sini. Kemudian yang terakhir, memicu kreativitas dan inovasi. Ya, karena biasanya pemimpin yang karismatik itu eh, pemimpin yang karismatik itu memberikan pengaruh-pengaruh positif ya, biasanya ya, dan gampang diikuti. Ya, gampang diikuti oleh pengikutnya ya, mudah diikuti ya. Resikonya terutama yang karismatik yang ekstrim ya, yang ekstrim di sini. Pemimpin karismatik yang memiliki karisma yang sangat ekstrim ya, sehingga dipuja-puja oleh pengikutnya misalnya kultus pemujaan individu ya. Dikultuskan ya. Ya, terlalu ekstrim ini ya. Ya, terlalu ekstrim. Kemudian ketergantungan emosional ya, ketergantungan emosional. Jadi pengikutnya itu tergantung kepada pemimpin tersebut ya, karena saking kuatnya karismanya. Ya, jadi ketergantungan, ya, tidak menerima apa pemimpin yang lain bisa jadi seperti itu. Kemudian pemimpin sulit dikritik atau diganti ya, karena apa? Karena sudah memiliki karisma. Ya seolah-olah apa yang dilakukan benar ya. Seolah-olah apa yang dilakukan benar sehingga anti kritik. Bisa saja anti kritik gitu ya. Dan sulit untuk diganti kalau tidak ada pemimpin yang sepadan untuk mengganti dirinya itu ya. Harus menemukan yang sepadan gitu. Ya, agar pengikutnya mudah menerima ya. Kalau tidak sepadan pengikutnya susah atau sulit untuk menerimanya. Implikasi dalam praktik organisasi, pemimpin transformasional dibutuhkan dalam yang pertama proyek perubahan besar. Yang kedua, krisis organisasi. Yang ketiga, peningkatan kinerja tim. Ya, ini pemimpin transformasional dibutuhkan dalam hal tersebut. Ya. Kalau membutuhkan sesuatu yang besar, maka perlu pemimpin yang transformasional. Apalagi ketika menghadapi krisis di dalam organisasi. Ya. Dan untuk meningkatkan kinerja tim. Apalagi ketika misalnya ada penurunan kinerja atau tidak tercapainya kinerja tim, maka perlu pemimpin yang transformasional.
Jadi harus diseimbangkan dengan sistem yang akuntabel dan budaya organisasi yang terbuka. Jadi harus terbuka ya, biar tidak muncul konflik ya, di dalamnya. Kesimpulannya, kepemimpinan karismatik dan transformasional berfokus pada pengaruh personal dalam diri seorang pemimpinnya, perubahan nilai, dan pencapaian luar biasa. Transformasional lebih sistemik dan berorientasi jangka panjang dibanding karismatik murni. Jadi keduanya dapat meningkatkan kinerja tetapi juga berisiko jika tidak dikendalikan dengan etika dan struktur ya. Harus tetap dikendalikan di situ ya, harus ada pengawasan. Ya, tidak boleh mengikuti secara mutlak ya. Kemudian pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menggabungkan inspirasi dengan refleksi yang akuntabilitas di sini. Ya. Oke, itu kesimpulan materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk referensi yang digunakan, yang pertama adalah dari Yukel dan Gardner di sini dengan judul bukunya Leadership in Organizations edisi ke-9 terbitan Pearson tahun 2020. Yang kedua yaitu dari Nordhaus dengan judul bukunya Leadership Theory and Practice edisi ke-7 terbitan Sage Publications tahun 2016. Yang ketiga, Harrison dalam bukunya yang berjudul Leadership Theory and Research, A Critical Approach to New and Exciting Paradigms dari Palgrave Macmillan tahun 2018. Dan e-book ini berupa e-book ya, dan gampang dicari referensinya ini di internet. Sebelum mengakhiri, izinkan saya mendeskripsikan diri saya. I am a permanent lecturer at the Department of Management, Faculty of Economics and Business, University of Bahauddin Mudhari, Madura. My expertise is in human resource management, particularly in strategic areas such as workforce planning, employee development, and performance management. As an educator, I aim to deliver both theory-based and practice-oriented learning while contributing to knowledge development through research and community service relevant to today's organizational needs. Oke, itu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.